Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputro, guru pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau teknik otomotif di SMK 2 Yogyakarta. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang sistem kelistrikan di dalam air conditioning atau AC. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sebelum kita praktek alat-alat dan bahan yang diperlukan. Oke, kita langsung ke alat dan bahan kita perlukan. Yang pertama adalah kabel penghubung yang bisa dilepas dan dipasang menggunakan jack banana dan masuk di dalam counter atau kontra banana sehingga mudah untuk dimasukkan dan dilepas. Selanjutnya adalah baterai yang digunakan sebagai power supply di dalam sistem kelistrikan. Yang ketiga adalah training tentang kelistrikan sistem AC. Selanjutnya adalah voltmeter dan ampermeter. Voltmeter ini untuk mengukur tegangan dan mengukur tegangan yang hilang atau voltage drop. Sedangkan ampermeter ini untuk mengukur arus yang mengalir di dalam sistem. Selanjutnya kita bergerak ke sini, kita juga memerlukan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Selanjutnya yang diperlukan lagi adalah tes lamp, berfungsi untuk mengetahui arus yang mengalir sampai mana. Dan di sini kita menggunakan buku manual yang kita sudah aplikasi di dalam sistem komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah majun. Pastikan sebelum Anda praktek sistem kelistrikan AC, maka siapkanlah dulu alat dan bahan. Baik anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, tadi Bapak sudah menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek. Saat ini saya akan menjelaskan wiring diagram yang nanti dideskripsikan atau diaplikasikan di dalam trainer AC. Baiklah, kita cek terlebih dahulu. Di sini kita sudah mempersiapkan untuk wiring diagram sistem AC. Dari sebelah sini 15 ini adalah kode daripada saklar pengapian atau ignition, sehingga AC akan bekerja ketika kunci kontak pada posisi IG atau ignition. Dari sini masuk ke dalam saklar sistem AC. Saklar sistem AC ini dibagi menjadi dua, yakni saklar yang memutus dan menghubungkan motor blower, di mana saklar ini akan membedakan antara putaran rendah atau low, putaran menengah atau medium, dan putaran tinggi atau high. Akan tetapi saklar blower ini bisa bekerja tanpa saklar pengatur suhu bekerja. Jadi saklar blower tidak dipengaruhi oleh saklar pengatur suhu atau termostat. Tetapi sebaliknya, saklar termostat ini akan bekerja apabila saklar blower bekerja. Nah, saklar pengatur suhu ini juga akan ada, kalau di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu suhu rendah, suhu menengah, dan suhu tinggi. Kalau rendah itu berarti dingin, medium atau menengah itu suhu agak dingin, yang high ini justru sangat dingin.
Nah, ini akan bekerja apabila saklar blower bekerja. Nah, setelah itu, saklar pengatur suhu ini diseri dengan pengaman. Di sini ada pengaman. Ada pengaman berdasarkan pressure atau tekanan, ada pengaman berdasarkan temperatur. Kedua sensor ini ada hubungannya. Ketika tekanannya terlalu tinggi, maka temperatur juga terlalu tinggi. Contohnya, sensor tekanan ini dipasang pada saluran yang keluar dari receiver dryer. Ketika tekanannya tinggi, maka temperatur juga tinggi, maka kerja daripada kompresor terlalu berat. Maka dalam keadaan seperti itu, sensor tekanan ini akan memutus aliran arus listrik yang menuju ke relay, sehingga ini adalah sebagai pengaman. Begitu pula sebaliknya, kalau tekanan terlalu rendah, berarti bisa diidentifikasi ada kebocoran di dalam sistem. Nah, kebocoran di dalam sistem refrigeran itu juga akan merusak kompresor. Mengapa? Karena pelumasan di dalam kompresor itu juga tergantung dari refrigeran yang masuk ke kompresor. Karena pelumas daripada sistem AC itu mengalir bersama refrigeran yang masuk ke dalam kompresor. Jadi kesimpulannya, tekanan yang terlalu tinggi atau tekanan yang terlalu rendah ini sama-sama akan merusak kompresor. Dan ini maka diamankan oleh sensor tekanan maupun sensor temperatur. Sensor temperatur ini dipasang di saluran yang keluar dari evaporator. Selanjutnya adalah relay. Relay ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus yang menuju kopling magnet maupun ke blower. Karena arus yang mengalir ke komponen tersebut tinggi, sehingga tidak mungkin atau tidak dilewatkan saklar pengendalinya. Jadi saklar ini hanya untuk mengendalikan saklar pengontrol suhu ini untuk mengendalikan kinerja daripada relay. Selanjutnya ini ke massa, dan yang 30 ini ke plus kopling magnet dan ke plus fan pada kondensor. Di sini terlihat ada motor fan kondensor dan ada kopling magnet. Di sini adalah motor blower. Oke, sampai sini mungkin anak-anak sudah jelas, dan kita coba mengaplikasikan di dalam trainer AC. Oke, kita lihat dari sini. Jangan lupa ketika kita akan melakukan percobaan, kita cek dulu sumber arus yang dari baterai menuju trainer itu sendiri. Jangan lupa kita pasang dari plus dulu, baru selanjutnya negatif baterai. Dengan menggunakan tes lamp ini, kita akan mengecek apakah sumber ini sudah sampai. Nah, kita lihat bila terjadi lampu ini menyala, berarti sumber siap untuk digunakan. Baik, ini dari baterai. Dan selanjutnya jangan lupa ini fuse atau sebagai pengaman kunci kontak untuk memutus dan menyambung arus yang menuju sistem AC. Nah, dari sini IG ini atau ignition akan ditandai dengan menyala atau tidaknya lampu. Apabila kunci kontak on atau IG, nanti lampu akan menyala. Di sini ada relay normally open, ada 85
86 sebagai kontrol, dan 30 dan 87 ini sebagai input dari baterai, dan 87 ini ke beban. Jadi fungsi dari relay ini untuk mengurangi voltage drop dan memaksimalkan tegangan atau arus yang masuk ke beban. Dalam hal ini motor fan kondensor dan kopling magnet. Selanjutnya dari 15 ini masuk ke sini. Ya, dari 15 ini masuk bila dilihat di sini masuk ke sini. Nah, ke sini. Ini 15 dari kunci kontak. Ya. Dari kunci kontak masuk. Selanjutnya masuk ke dalam sistem. Nah, keluar, ya, keluar ini nanti akan ini akan keluar pengatur suhu yang ditandai dengan ini. Kunci kita ganti dengan switch on off, ya. Terus yang keluar dari 13 ini adalah dari 13 ini masuk adalah output daripada 15 pada saklar blower, saklar kecepatan blower. Jadi 13 ini 13 ini merupakan output dari saklar blower di sini. Selanjutnya masuk ke motor blower. Motor blower bisa dilihat di sini, ya, ada blower positif. Nah, motor blower masuk blower positif ke ground atau keluar blower negatif. Selanjutnya dari sini akan keluar. Nah, ini adalah saklar pengatur suhu. Nah, ini sudah di sini keluarnya ini adalah 13 ini. 13 T ini atau temperatur. Nah, T ini nanti akan ini sudah melewati sensor tekanan dan temperatur. Nah, keluarnya di sini. T ini keluarnya di sebelum relay. Jadi T ini nanti akan mengontrol relay masuk 85, 86 ke massa, 87 baru ke fan, kondensor, dan kopling magnet positif dan negatif. Sedangkan yang ini adalah lampu indikator bahwa kunci kontak on atau off. Baik, sampai sini anak-anak mungkin nanti bisa mereview kembali wiring diagram sistem AC dan nanti bisa dipahami, diulang lagi kalau belum memahami 100% video yang tadi saya sampaikan, atau mungkin bisa diulangi lagi. Demikian saya menjelaskan wiring diagram dan aplikasinya di dalam trainer AC. Demikian, selamat bekerja.